Langsung aja praktek bagaimana cara menganalisis struktur konstruksi yang kurang lebih seperti ini, ya, bisa dilihat dengan jelas, ya. Yaitu ada balok di atas 3 tumpuan, ya. Yang pertama tumpuan A jepit, kemudian tumpuan C, ya, D sendi, kemudian baloknya. Kemudian di sini ada pada bentang AB, ya, ada W1, ya, W1 nanti terdiri dari dua beban, ada beban matinya, ya, kemudian beban hidupnya, ya. Nah, beban mati ini nanti yang dikumpulkan dalam ini, ya. Nah, sementara nanti, ya, berat sendiri balok ini nanti juga kan punya berat sendiri, ya, atau balok sendiri ini punya berat sendiri. Nanti kita asumsikan juga atau kita masukkan juga berat akibat berat sendiri, ya. Karena di sini nanti dimensinya diketahui, ya, material yang diketahui, otomatis nanti berat sendirinya bisa kita hitung. Jadi nanti beban mati ini nanti ada dua, yang pertama mati akibat berat sendiri, ya, kemudian akibat mati tambahan, nah, kita istilahkan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua nanti akibat beban itu. W2 juga sama nanti, ya, ada mati, kemudian ada hidup, ada P sama, ya, mati hidup, ya. Materialnya betul-betul, ya. Kemudian ukuran baloknya di sini B1 adalah 450-900 mm persegi, kemudian B2-nya 400-800. Ya, ketika di situ bebannya lebih dari satu, ya, secara otomatis nanti akan timbul yang namanya kombinasi kebebanan, ya. Jadi kalau misalkan hanya beban mati dan beban itu berarti nanti kombinasinya cuma dua, ya. Kombinasi yang pertama 1,4 D, kemudian kombinasi yang kedua 1,2 D ditambah 1,6 L, ya, D mati kemudian itu. Ya. Kemudian nanti dari soal ini kita diminta untuk cetak pembebanan atau frame pembebanan, cetak reaksi tumbuhan, ya, baik akibat berat sendiri, mati tambahan itu, ya, kombinasi 1 maupun kombinasi 2. Ya. Cetak diagram momen, ya, akibat mati hidup, ya, kombinasi 1, kombinasi 2, ya. Kemudian diagram bintang, dan nanti terakhir kita diminta gaya dalamnya ditampilkan, gitu, ya. Ditampilkan ini nanti tabelnya sudah saya kasih formatnya nanti, ya, di soal itu sudah saya share, nanti tabelnya kurang lebih seperti itu, ya. Ya, ada pertanyaan dari soal ini, ya. Ya, kalau tidak ada, ya silakan Anda dibuka atau dipanggil SAP 2000-nya, ya. Jadi di situ yang tersedia di komputer adalah SAP 2000 versi 14, ya. Sekarang itu kalau tidak salah mungkin sudah sampai pada versi 21, ya. Saya sarankan sih jangan terlalu menggunakan versi yang lebih tinggi, ya, karena berat sekali itu memakan memori yang cukup banyak, ya. Jadi nanti malah menghambat seperti itu, ya. Ya, oke, ya, langkah awal, ya. Ini dari soal tidak ada pertanyaan, ya. Kita coba dimulai saja. Jadi di sini coba Anda perhatikan untuk satuan, ya. Di sini satuan gayanya adalah dalam kilonewton, ya. Kemudian satuan panjangnya adalah meter, ya. Satuan gaya itu selain dalam kilonewton bisa dalam kilogram, ton, ya, newton, ya, pon, ya, dan lain sebagainya, ya. Panjang, ya, meter bisa, sentimeter bisa, feet bisa, inch bisa, ya, dan lain sebagainya, ya. Langkah awal, ya, Anda perhatikan satuan di soal ini untuk gaya dan panjang itu adalah kilonewton dan meter, ya. Nah, ini yang langkah awal Anda samakan dulu, ya. Di sini di pojok kanan bawah di sini ada kalau Anda klik segitiga ini itu ada satuan untuk gaya dan jarak, ya. Ya, Anda pilih yang sesuai dengan soal, ya. Berarti yang sesuai dengan soal ada kilonewton, meter, kemudian itu C itu Celsius, ya. Kalau yang F itu ada Fahrenheit, ya, berarti kilonewton, meter, ya. Nah, ini langkah awal yang harus Anda lakukan, ya. Kalau tidak dilakukan nanti hitungan Anda secara otomatis salah, ya. Ya. Oke, ya, satuan sudah kilonewton, meter. Jadi langkah yang pertama, ya, adalah samakan satuan, ya. Samakan satuan. Kemudian langkah yang kedua, kita sudah mulai membuat geometri strukturnya, ya, bentuk strukturnya yang akan kita analisis. Dan di situ ada konstruksi balok dengan di atas 3 tumpuan, ya. Ya, anggap saja kita belum mempunyai file yang sudah tersimpan dan belum selesai, ya.
kita mau bekerja dari awal ya sama dibuat di Excel. Kalau kita bekerja dari awal ya kita buka lembaran baru ya, kita buka ini icon ini ya, new model ya, gambar kertas itu ya, Anda klik saja itu di kiri ya. Oke, ya. Ya, akan muncul beberapa template di situ ya. Itu adalah template yang menggambarkan jenis struktur atau jenis konstruksi yang nanti akan atau yang bisa kita kerjakan ya. Itu ada BIM ya, 2D truss ya, rangka batang 2 dimensi, 3D truss ya, rangka batang 3 dimensi ya, 2D frame ya, portal ya, atau rangka 2 dimensi, kemudian 3D frame ya, portal 3 dimensi, dinding ya, plat ya, kemudian ada tangga, ada jembatan kabel dan seterusnya ya. Nah, konstruksi kita sebenarnya konstruksi balok ya, konstruksi BIM ya. Sebenarnya kita bisa lewat template yang nomor 3 itu yang BIM ya. Nah, tapi ini kalau kita lewat sini ya, untuk para pemula beginner itu biasanya agak membingungkan seperti itu ya. Jadi untuk tahap atau untuk para pemula ya, seperti Anda ya, lebih enak lewat yang template nomor 2 gitu, ya, yang click on itu ya. Coba Anda klik yang click on ini ya. Ya, saya akan muncul seperti itu. Ya, muncul di situ ada sistem koordinat ya, kartesian, kemudian simetrikal ya. Itu ada difaulkan aja ya, Anda lewati aja di situ, Anda klik OK ya. Ya. Kemudian muncul 2 jendela ya. Yang pertama jendela 2 dimensi, ini yang 3 dimensi ya. Nah, struktur kita ini kita tinggal dalam 2 dimensi kan ya. 2 dimensi, nanti subuhnya nanti dalam sistem SAP itu ada yang namanya subuh global ya. Subuh global itu terdiri dari 3 subuh, ada subuh Z vertikal, subuh X horizontal, dan kemudian subuh Y juga horizontal ya. Selain subuh global nanti ada juga sistem subuh lokal ya. Subuh lokal itu subuhnya ada 3, subuh 1, 2, subuh 3 gitu, ya. Kita bisa bekerja pada 2 subuh itu ya, bisa bekerja pada subuh global ya, bisa bekerja pada subuh lokal ya. Biasanya untuk para pemula itu lebih enak bekerja pada subuh global gitu, ya. Ya, ini struktur ini adalah 2 dimensi, berarti nanti kita bekerja pada subuh Z dan subuh X ya. Dalam 2 subuh, karena kan tidak ada elemen yang ke sana ya, ke arah sana, ke dalam arah subuh gitu ya. Dalam arah subuh itu juga tidak ada elemen atau tidak ada frame ya, seperti itu ya. Ini yang ada elemen itu atau yang ada frame itu adalah dalam arah subuh X ya. Ya, ini coba untuk memperluas bidang kerja kita, ini salah satu jendela kita tutup saja, ini yang 3D kita close saja gitu ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini, ini subuh yang muncul adalah subuh XY. Berarti kita dalam bidang XY. Bidang XY berarti ini ya, X dan Y ya. Nah, sementara kita ya itu dalam bidang X dan Z ya. Maka kita bawa sekarang ini rubah menjadi XZ ini ya. Anda klik aja, kita rubah ke dalam XZ ya. Oke ya. Ya, kalau sudah ya, sekarang masih dalam langkah nomor 2 kita membuat geometri struktur ya. Kita mulai memasukkan nilai-nilai ordinat atau gridnya ya. Nah, di sini kan ada titik A, B, C atau join A, join B dan seterusnya ya. Ini berarti X pada 0 ya. Tadi berapa ini 8 ya, itu ya. 8, 5, 5, 5, 6 ya. Ini berarti X 8 ya, kemudian 13 ya, 13 tambah 5 18 ya, 18 tambah 5 23 29 ya. Ya, untuk mengisikan ordinat ini atau grid ya, kita masuk ke dalam ini ya, sistem grid itu ya. Anda klik salah satu grid, bisa yang horizontal, bisa yang vertikal 2 kali ya. 2 kali ke kiri ya, sehingga muncul ini ya. Nah, di situ ada kolom X grid data, Y grid data, kemudian Z grid data ya. Ya, tinggal kita masukkan ini ya. A kita kan sudah betul 0 ya. Kemudian B nya berapa? 8 ya. C nya 13 ya. 13, kemudian 18,
kemudian 23 di sini, 23D ya, maaf ya, di sini ya. 23, kemudian F ya. F berarti 29 ya. 29 ya. Kemudian tipe garisnya ketik aja primary gitu, primary. Kemudian visibility-nya so, jadi dimunculkan ya. Kemudian bubble location-nya N ya. Ya, mengikuti atasnya ya. Ya, coba yang Y grid data ya. Tadi sudah diketahui bahwa dalam arah sumbernya tidak ada elemen struktur ya. Nah, kalau tidak ada elemen struktur, yang Anda sisakan ini yang grid ID 1 ya. ID 2 dan seterusnya ada blok, kemudian ada direct ya. Ya. Kemudian yang Z grid data juga sama, dalam arah vertikal tidak ada elemen frame ya. Sama di sini yang Z2 ya, ke bawah ya ada blok ya, kemudian ada direct ya. Ya. Ya, kalau sudah silakan di oke ya. Kalau masih ada lagi nanti join FGH dan seterusnya tinggal ditambahkan ya. Ya, muncul ini ya. Ya, jadi ini sama seperti di program AutoCAD ya, kita bisa geser-geser gambar ini yang menggunakan telapak tangan itu bisa diperkecil dengan menggunakan ini ya, tanda negatif diperbesar dengan tanda positif ya. Dimunculkan semua, Anda masuk ke view, masuk ke restore full view ya. Ya, sekarang kita mulai coba gambar batang-batang ini atau elemen-elemen ini, frame ini dari A, B, B, C, C, D, D, E, dan E, F ya. Ya, untuk menggambar frame elemen, Anda coba klik icon ini ya, icon draw frame cable element ya, Anda klik kiri ya. Ya, itu muncul ya. Properties dari objeknya, Anda close saja di sini. Ya, sekarang kursor kita berubah, ini yang tadinya anak panah besar ini jadi anak panah kecil ya. Ya, kita mulai menggambar, usahakan ya kalau menggambar balok itu dari kiri ke kanan ya, jangan dibalik dari kanan ke kiri karena kalau dibalik nanti itu akan menimbulkan masalah ya. Kalau kolom sama elemen vertikal, Anda gambar dari bawah ke atas ya, jangan digambar dari atas ke bawah seperti itu ya. Anda klik di sini ya, Anda geser ke kanan sampai ketemu L8. Nah, di sini ketemu L8, Anda klik lagi berhenti. Kemudian tarik lagi sampai ketemu L5 maaf ya. Tarik lagi ketemu L5 ya. Oke. Tarik lagi ketemu L5 ya. Terakhir ketemu L6 ya. Ya, berarti untuk keluar bisa di escape, bisa diklik 2 kali ya. Oke. Ya, kursor Anda sekarang kembalikan ke semula ya. Di escape bisa, kemudian Anda klik ini bisa ya. Klik set select mode ya. Nah, kembali kursor kita ke semula ya. Ya, sekarang di sini kan A, B, C, D dan seterusnya itu kita join ya, titik simpul ya. Nah, di sini kan tidak kelihatan bahwa itu join, ada joinnya ya. Nah, supaya kelihatan ada joinnya, coba kita munculkan join-joinnya ya. Ada masuk ke icon ini ya. Set display option, Anda klik kiri ya. Nah, kemudian di sini ada kolom join ya. Join, kemudian yang invisible-nya tanda centangnya Anda buang ya, Anda klik ya. Kemudian di oke ya, sekarang muncul itu ya, join-joinnya. Ada hambatan? Ya, kalau sudah sekarang kita masukkan tumpuan-tumpuannya ya, yang ini jepit, sendi, kemudian roll ya, satu-satu ya.
kita masukkan ya, kecuali kalau misalkan sama ini misalkan sendi semua ya kita bisa dilakukan secara bersamaan ya. Tapi karena ini berbeda otomatis harus dimasukkan satu-satu ya. Untuk memasukkan jepit pada titik A atau pada join A, Anda klik join A ya. Anda masuk menu assign, masuk menu join, kemudian geser ke kanan restrain. Anda klik di situ. Oke, muncul di sini ada ini adalah jepit ya, kemudian ini sendi, ini roll ya. Anda pilih yang jepit ya, Anda klik, silahkan di oke ya. Kemudian dengan cara yang sama yang sendi silahkan masukkan pada titik D ya, Anda klik ini ya. Sign, join, restrain, sendi, oke. Kemudian yang roll terakhir ya. Sign, join, restrain, roll. Ya, ini sudah masuk semua ribuan. Kunjungi sarjana sipil. Ini record. Hah? Apa? Buka kan? Kayaknya aneh loh. Kulit bro. Ya, langkah yang kedua sudah kita lewati ya. Langkah yang ketiga ya, definisikan material. Ya, dari soal material kita adalah beton bertulang ya, konkret ya, reinforcement konkret ya, kita masukkan nanti atau kita definisikan dulu bahwa material yang akan kita gunakan adalah beton ya. Ya, masuk ke menu mana? Define ya, define, kemudian material. Pertama itu ada klik material. Material Anda klik, ya, ini muncul ya. Di sini ada material 2 di sini ya, 4000 PSI, kemudian A992 FC50 ya. Ini punya siapa ini? Ya kalau kita ingin tahu ya dibuka saja, ya dilihat ya soal material siapa yang 4000 PSI. Oh ternyata dia konkret di sini tipenya, ya berarti beton ya. Nah ini yang material yang akan kita gunakan ya. Kalau sudah di cancel saja, ya berarti kita mau menggunakan material beton ya. Tapi tolong Anda jangan merubah yang ada di sini ya. Kita buat saja sendiri ya. Caranya gimana? Caranya dengan menduplikasi ya, menduplikat dari yang ada gitu, ya. Oke, kita duplikasi yang 4000 PSI ini ya. Anda klik add copy of material ya. Anda klik, nah, di sini sudah muncul ya. Kemudian kasih saja nama di sini beton ya, beton ya. Kemudian material tipenya sudah betul konkret ya, konkret ya. Nah ini ada beberapa kolom ya yang harus kita isi dengan angka-angka ya. Ini yang pertama, ini satuannya sudah betul ya. Kalau satuan belum betul di sini bisa kita betulkan ya. Nah ini ada berat per unit volume ya. Berat per unit volume itu berarti berat satuan atau berat jenis lah ya. Kemarin saya kira Pak Edo sudah menyampaikan ya, berat jenis beton berapa sih? 2,4 ton ya. Satuan kita apa? Kilonewton. Berarti kalau kilonewton
24 ya, 24 kilonewton per meter kubik ya. Anda ganti ya. Ini sebenarnya sudah betul ya, 23,56 ya. Dari peninggalan si komputer sudah betul ya. Cuma di sini ingat ya, itu kan tadi Anda tahu berat jenis beton itu 2,4 ton ya, berarti 2.400 kg ya. Anda jadikan Newton dulu kan ya, untuk dibawa ke dalam kilonewton. Kalau 2400 dijadikan Newton itu dikalikan berapa? 9,81 ya, dikalikan percepatan gravitasi ya, ketemu sekian ya Newton ya, dibawa ke dalam kilonewton dibagi 1000 ya, pasti ketemunya ini 23,56 ya. Ini sebenarnya udah betul ya, tapi karena kita biasa menggunakan angka berapa tadi? 24 ya, kita ganti aja dengan angka 24 gitu ya. 24. Ya, kemudian di sini lagi ada yang harus diganti. Di sini ada modus elastisitas, Poisson ratio, ya, kemudian koefisien thermal, modulus geser, kemudian kuat tekan Fc. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa SAP 2000 bisa digunakan pada tahap analisis, bisa juga sampai pada tahap desain. Ya. Kita hanya sampai pada tahap analisis. Jadi kalau hanya sampai pada tahap analisis, angka ini nggak usah diganti, kita difaulkan saja ya. Kecuali kalau kita sampai pada tahap desain seperti itu ya. Jadi sudah ada ya, kita hanya mengisi angka di sini ya, berat per unit volume ya, sebesar 24 kilonewton per meter kubik ya. Ya kalau sudah di oke ya. Nah ini masuk ya beton ya, yang baru kita duplikasi ya. Kalau misalkan materialnya lebih dari satu, ada baja ya, kita buat lagi baja dan seterusnya ya. Ya kalau sudah ya, karena material kita hanya satu ya, kita oke saja. Oke ya. Kemudian langkah yang keempat, definisikan penampang ya. Penampang kita punya dua, ada B1 ada B2 ya. B1 tadi berapa? 0,45 kali 0,9 ya, atau 450 kali 900 mm persegi ya. Kemudian B2 nya 400 kali 800 ya. Kita mulai masuk ke menu define di sini ya, define. Kemudian masuk nomor 2 nih, frame section sama section properties ya. Kemudian Anda masuk ke kanan ke frame section, Anda klik ya gitu ya. Nah ini muncul ya, ini sudah ada penampang F section 1 ya. Ini sudah disediakan satu. Nah ini sebenarnya penampang apa ini F section 1 ya. Coba dilihat saja ya, show property. Oh ternyata penampangnya IWF ya. IWF punya siapa? Punya baja ya. Kita padahal mau menggunakan penampang dari beton ya. Berarti itu tidak kita gunakan ya, Anda cancel saja ya. Nah sekarang bagaimana kalau mau membuat penampang yang baru ya, yang akan kita gunakan ya. Ya sekarang Anda klik ini add new property, coba add new property ya. Nah di sini ada film section property tipe, di sini ada steel ya. Kalau kita klik ada build up steel, ada konkrit, aluminium, cold form ya. Cold form apa? Baja ringan ya. Ada yang lainnya ya. Kita mau menggunakan apa? Konkrit ya. Anda klik konkrit ya. Konkrit di sini ada rektangular, persegi, ada lingkaran, ada pipa, ada holo ya. Ada I, ada T, ada U ya. Kita mau menggunakan mana? Rektangular. Anda klik ya. Ya kita beri nama di sini section name-nya B1 ya. B1 Kemudian materialnya apa? Anda klik atau Anda pilih beton di sini. Awas jangan salah di sini ya. Anda pilih beton. Ya. Kemudian dimensi ya. Depth itu tinggi ya, tinggi daripada penampang ya. Berapa tadi? 900, tapi harus dibawa ke dalam meter. Ya, berarti dibagi 1000, 0,9 ya. 0,9 ya. Width lebar ya. 0,45 berarti. Oke. Ya, coba Anda perhatikan penampangnya di sini ya. Ini ada titik-titik merah ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu artinya apa? Itu menggambarkan tulangan ya daripada si beton gitu ya. Nah tapi ini yang penampangnya seperti ini itu biasanya untuk penampang kolom ya. Nah sementara kan kita sedang mendimensi daripada balok ya. Jadi kita rubah dulu coba ya. Jadi untuk merubah ini biar mencari dimensi baru, Anda klik ini complete reinforcement. Ya, kemudian Anda pilih yang desain tipe itu yang beam di sini. Anda klik yang beam ya. Ya itu ya. Oke. Langsung aja di oke. Oke. Nah, ini sekarang sudah hilang ya tulang-tulangannya ya. Kalau sudah di oke lagi ya. Ya oke. B1 sudah muncul sekarang ya. Nah, kemudian sekarang B2 ya. B2 Anda bisa melakukan seperti B1 tadi dari awal ya. Tapi itu agak lama ya dan tidak praktis ya. Jadi nanti yang lebih praktis itu Anda menduplikasi dari B1 ya. Karena B1 itu tadi kan materialnya sudah ditentukan ya, kecuali dimensinya masih belum sama ya. Oke, B1 Anda klik ya, kemudian add copy of property. Add copy of property. Oke ya. Nah di sini Anda ganti B2 di sini. B2. Penampangnya silahkan Anda rubah. Depthnya berapa? 0,8 ya. Kemudian lebarnya 0,4 ya. Oke, ini sudah tutup penampang balok ya, tidak ada kurangannya ya. Kalau sudah di oke. Ya itu B1 sama B2 sudah masuk ya. Ya kalau sudah di oke. Kalau misalnya masih banyak lagi B sekian tinggal ribuan sama ya. Ada oke ya. Ya. Kemudian langkah yang kelima ya, masukkan penampang ya. Jadi penampang yang sudah kita definisikan, yang sudah kita buat, sekarang aplikasikan ya. Kita terapkan pada konstruksi kita tadi ya. Karena konstruksi kita ini ya, ini penampangnya ini sebenarnya apa sih? Coba ada kita lihat ya. Kita untuk lihat itu masuk ke balok ini ya. Kemudian ke frame ya, ke section di sini ya. Oh ternyata itu masih F section 1 ya, penampangnya ya. Padahal tadi F section 1 itu adalah di Oke ya, B1 mulai dari titik A sampai D ya. Ini ada A sampai D, Anda klik semua. Ini AB, BC, ya CD, Anda klik ya. Masuk ke menu assign frame section, klik ya. Anda pilih B1 oke ya. B1 oke. Oke, masuk B1 ya. B2 silakan sama saja, Anda klik ini ya. Ini ada dari B2 ya. Frame section B2 ya, oke ya. Ya, langkah yang ke-6 ya. Langkah yang ke-6 adalah definisikan beban ya. Ya, tadi beban kita ada dua jenis ya, beban mati kemudian beban hidup ya. Kemudian beban matinya kita punya dua jenis lagi, mati akibat gerak sendiri kemudian mati tambahan ya. Kita definisikan itu ya. Ya, awalnya ada masuk ke menu design ya. Masuk ke bawah load pattern di sini ya, load pattern. Anda klik oke ya. Nah, di sini ada kolom load pattern type, ada tipe ya, faktor pengalih beban ya, dan seterusnya ya. Nah, ini kita mau mendefinisikan di sini nanti ya. Nah, ini yang sudah terdefinisi itu di sini ada beban dead ya, namanya dead peninggalan komputer, tipenya juga dead mati ya.
Nah sekarang kita apa saja kita definisikan ya sesuai dengan keinginan kita. Ya, tadi misalkan mati sendiri atau mati akibat berat sendiri boleh. Ya. Di sini mati misalkan berat sendirinya kita singkat aja mati PS gitu ya. Mati PS. Ya. Nah mati PS tipenya kalau kita lihat di sini tipenya selain dead ada live, ada quick, win ada. Ya. Coba lihat lagi di sini click more, lah ini lebih banyak lagi. Ya. Dan seperti lain ya, dan juga sampai ke bawah itu ya banyak sekali jenis korban. Ya. Kita hanya akan menggunakan dua saja mati dan hidup. Ya. Oke, tipenya dead. Ya. Kemudian di sini ada faktor pengaruh beban. Ini sudah diisi satu. Ya. Artinya apa angka satu itu jadi nanti ya, beban akibat berat sendiri itu akan dihitung oleh komputer sebanyak satu kali. Ya. Kalau ada isi 0 tidak akan dihitung oleh komputer, kalau ada isi 2 akan dihitung komputer dua kali. Ya. Nah kita berarti isi 1. Ya. Oke kita klik ini add new pattern. Ya. Sudah masuk, sudah mati BS. Kemudian yang kedua mati tambahan di sini, ya. Mati tambahan, ya. Mati tambahan. Nah sekarang tipenya apa? Tipenya ya walaupun mati ya sama-sama mati dengan tadi mati BS. Kalau untuk mati tambahan harus pilih yang super dead ya. Pilih yang super dead ya. Nah sehingga di sini berubah dengan sendirinya jadi 0 ya. Kalau ini ada ganti 1 nanti berat mati tambahan itu akan dihitung 2 kali oleh komputer ya. Jadi di sini harus diisi 0 ya. Kalau sudah ada klik add new load pattern ya. Kemudian yang terakhir hidup di sini, ya, hidup. Tipenya apa? Live, ya, live atau L, ya. Faktor pengaruh bebannya 0, ya. Anda tambahkan add new pattern. Ya. Ya, di situ sekarang sudah ada 4 beban, ya. Sementara yang akan kita gunakan ada 3, ya. Mati BS, mati tambahan, kemudian hidup. Ya ini yang peninggalan komputer ini kita buang saja ya, Anda klik kemudian Anda delete load pattern ya, biar tidak bingung nanti ya. Anda klik kemudian Anda klik delete dulu ya, itu sudah hilang ya. Kalau sudah silakan klik OK ya. Langkah 7 masukkan beban ya, masukkan beban gimana ya, kita akan memasukkan lalu dari beban P1 mati hidup, kemudian P2 mati hidup, kemudian P1 mati hidup ya. Matinya nanti lewat mati tambahan ya. Kalau yang mati berat sendiri itu sudah bukan urusan kita lagi, itu nanti komputer yang akan menghitung. Oke, ya sekarang W1 dari A sampai B ya. Ya, A sampai B ada klik di sini ya. Ada klik dan kalau kita masukkan bebannya di sini ya. Beratnya berapa W1 mati? 20. 20. W1 mati 20 itu ya, 20 ya. Anda masuk ke menu sign ya. Sign kemudian frame load. Kemudian masuk ke distributed ya. Kenapa masuk distributed? Bukan merata ya. Jadi kalau poin itu pasti bukan titik, ini bukan merata ya. Anda masuk ke distributed ya. Oke ya. Sekarang belum patternnya apa lagi? Mati tambahan. Anda klik mati tambahan. Ini jangan sampai salah lagi di sini ya. Begitu Anda salah di sini bukan Anda bisa menyesal ya. Mati tambahan. Kemudian koordinat sistem ya, tadi saya sampaikan koordinat sistem nanti ada 2 yang global sama yang lokal ya. Global subuhnya IPZ, lokal subuhnya 1, 2, 3 ya. Kita pakai subuh yang global saja ya. Jadi kita pilih yang koordinat sistemnya global ini. Kemudian di sini ada direction arah ya. Arah itu berarti arah beban itu kemana ini? Berarti dalam opsi 2 Pak.
Z. Z ya. Jadi directionnya Anda pilih Z di sini. Kemudian Anda memasukkannya angka 20 tadi, kan bebannya 20 ya. Anda masukkan di sini ya, 20 ya. 20 ya. Tapi ingat ya, beban kita itu arahnya ke bawah ya, beban gravitasi ya. Perjanjian kalau arah ke bawah negatif, ke atas positif, ya ke kiri negatif, ke kanan positif kan gitu ya. Jadi di sini Anda kasih tanda negatif di depan ya. Ini 20. Kalau sudah ya, beban kita masuk. Kemudian yang kedua, ya kedua di sini tadi untuk matinya itu 30 ya, itu udah 30 ya. Silakan Anda masukkan seperti tadi, masuk menu sign, preload, distributed, ya. Mati tambahan, global, direction Z, ya. Nah ini min 30 gitu, ya. Min 30. Kalau sudah jawabnya, ya 30 masuk. Kemudian beban terbesar, ya terbesar silakan Anda klik di sini, ya. Masuk ke menu sign, join load, ya. Kemudian force, ya. Oh. Sudah, force, silakan klik, ya. Mati tambahan jangan lupa Anda rubah load patternnya, ya. Mati tambahan, ya. Anda rubah di sini mati tambahan. Kemudian force global Z ya, dalam sudut Z ya. Besarnya berapa? 40. Karena ke bawah kasih tanda negatifnya 40 ya. Kalau sudah di oke silakan. Ya, ini masuk ya. Ya, kok kenapa yang tadi hilang ya, ini bisa kita munculkan lagi. Jadi sama-sama beban mati ada tombak cek di sini. Jadi ketika kita memasukkan beban mati di sini keterangan ini mati tambahan ya. Kalau misalkan Anda rencananya memasukkan beban mati tambahan di sini mati DS ya salah itu ya. Otomatis hitungannya juga salah ya. Oke, ya kita coba yang beban perataannya kita tampilkan ya. Anda masuk ke menu sini ya. Icon ini ya. Anda klik sorry. Masuk ke menu display ya. Display ini masih mau respon display ya, masuk ke showroom sign, kemudian Anda geser ke kanan masuk ke frame cable tender, Anda klik di situ, Anda pilih mati tambahan ya. Oke ya, itu semua beban betul ya. Ya, sudah ya. Mati tambahan sudah masuk semua. Sekarang beban hidupnya ya, beban hidupnya di sini 40, maaf 30, 40, 50 ya. Coba kita masukkan yang ini dulu sebesar 30 ya. Sign, preload, distribusi. Nah, di sini jangan lupa Anda rubah hidup di sini. Ya. Hidup ya. Kemudian ini min 30 sudah muncul ya. Ya. Tadi, ya. Oke ya. Kemudian yang 40 ya. Lain preload ya, distribusi ya. Min 40 ya. Oke. Kemudian yang ini 50 ya. Saya join load jangan lupa ya. Force ya. Hidup ya. Jangan lupa merubah bebannya ya, load patternnya ya. Kemudian di sini min 50 ya. Oke ya. Tampilkan semua, Anda masuk ke menu display ya. Solo selesai, free hidup ya. Ya.
ngapa karo pointed. Ngapa karo pointed. Jadi kalau ngapa karo pointed. Terus ngapa karo graffiti karena terus ngapa tanggone Z itu graffiti. Orang kan graffiti kan pada gue. Karena graffiti kan pada gue. Graffiti kan arahnya lukis or. Ada salah ya. Ini kan gambar lima itu sama ya. Lima ini ada apa? Ini lebih panjang ini ada yang berapa itu? Kalau saya kan sama itu panjang lima. Hah? Itu biasanya teman-teman buat graffiti. Terus kayaknya seksanya graffiti terus ngambilnya ajak ke orang ini karena itu graffiti. Terus ini ngambil tutorialnya kan awalnya friend terus join note karena kayak kan pointed aja ngumpulnya nang join mungkin cok duit gede banget ya duit gede banget 490 ya yang cilik ya 490 yang cilik cok motor baik anjing motor bilang mati hah? Apa? Terang ngomongku terus cok terus hah? Cok dekmu anak oleh 50,00 ya ya kita lanjutkan langkah yang ke ini hampir selesai ya. Bebannya sudah masuk semua ya. Langkah yang ke-8 kombinasi ya. Kombinasi kita cuma punya 2, kombinasi 1 1,4 mati ya. Kemudian kombinasi 2 1,2 mati tambah 1,6 hidup ya. Ya, masuk ke menu define ya. Kemudian ke bawah ada loop combination ya. Ada klik ya. Nah, di sini ya. Ada klik add new combo. Ya, kombinasi 1 muncul di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal pilih ininya, ya, loop castingnya apa? Ya, kita kan nanti kombinasi 1,4 D, ya. Berarti di sini pilih beban mati, ya, mati berat sendiri dulu, kita pilih. Kemudian faktor pengalinya yang berubah 1,4, ya, 1,4, ya. Kemudian kita klik add, ya. Kemudian mati yang kedua mati tambahan, ya, Anda klik add juga, ya. Kalau sudah di oke ya. Kemudian kombinasi kedua Anda klik add new combo lagi ya. Kemudian Anda pilih lagi mati BS ya. Faktornya berapa? 1,2 ya. 1,2 add lagi ya. Kemudian mati tambahan 1,2 add lagi ya. Kemudian terakhir hidup ya, hidup ya 1,6 ya. Oke ya. Ya kalau sudah di oke ya. Oke. Kalau ada kombinasi 3, 4 dan seterusnya Anda terus ditambahkan relevan add kombinasi ya. Tapi karena kita hanya 2 beban, maka otomatis kita hanya punya 2 kombinasi ya. Kalau sudah di oke. Ya, ini langkah yang final, sekarang langkah yang terakhir ya.
kita mau merani istilahnya, ya, mau memproses ya, atau mau mengeksekusi. Ya. Ya, kita sekarang coba kita eksekusi yang Anda masuk ke menu sini ya, analyze, kemudian masuk ke yang pertama set analysis option. Anda klik, ini harus Anda pilih ya. Ini jangan sampai salah ya. Ketika salah memilih template ini yang ada 4 template hasilnya salah. Ya. Yang betul yang mana? Yang XZ ya, karena kita tadi bekerja pada 2 suhu ya, konstruksi kita 2 dimensi ya, yaitu pada suhu X dan Z ya. Anda klik plane frame ya, atau XZ plane ya, kemudian Anda klik OK ya. Kemudian masuk lagi ke menu analyze, Anda masuk ke run analysis ya. Run analysis ya, silakan klik ya. Nah, kemudian di sini ada custom date model, mati BS, mati tambahan hidup ya, tipenya linear, model dan seterusnya. Ya, actionnya di sini Anda lihat ya, actionnya ada run ya, running ya. Lah yang model ya, yang action run ini kita ubah menjadi do not run ya. Coba Anda klik yang model ya. Kemudian Anda klik ini ya, run garis miring do not run this ya. Nah, sehingga di sini actionnya menjadi do not run ya. Kalau sudah ya, jangan di OK ya. Kalau sudah Anda klik running now di sini, run now ya. Klik running now, silakan Anda klik. Ya, itu minta diberi nama file, kalau langsung menyimpan silakan beri nama file latihan 1 ya. Nama filenya latihan 1 misalnya. Ya, Anda perhatikan di sini ini akan ada tanda gembok ini ya. Kalau gemboknya nutup, itu berarti dia sudah diproses ya. Tapi kalau gemboknya terbuka, ini misalkan ya, ini berarti belum kita proses seperti itu ya. Jadi ini sebagai tanda apakah kita sudah memproses atau belum ya. Ya, coba kita sekarang lihat dulu. Tadi kan yang ditanyakan ada reaksi tumbuhan, ada momen lintang kan ya. Coba kita lihat dulu reaksi tumbuhan ya, di mana berarti nanti ada reaksi tumbuhan A, RA, RD, kemudian RF ya. Akibat tumbuhan apa? Akibat mati sendiri, mati tambahan, hidup, kombinasi 1, kombinasi 2 ya. Coba kita lihat dulu misalkan akibat mati berat sendiri ya. Anda masuk ke icon ini, Anda klik ini ya, show post atau stressnya, Anda klik ya. Kemudian lah, ini kan yang namanya reaksi tumbuhan itu ketika pada join ya, atau pada simbol ya, Anda klik join ya. Nah, kemudian misalkan ini akibat tumbuhan apa, misalkan mati BS, silakan mati BS ya. Kemudian di OK. Nah, itu reaksi tumbuhan kita itu RA sekian 34,39, RD 139,13, RF 25,9. Ada yang berbeda. Kalau berbeda itu kemungkinan tadi di berat volumenya itu beda ya. Mungkin kalau kita menggunakan 24 semua otomatis sama ya. Berbeda juga bisa dimungkinkan bentangnya nanti salah Anda ya. Mempunyai Mas Kasal itu kan ada salah ya. Bentangnya otomatis hasilnya salah. Kalau akibat beban yang lain silakan aja, misalkan akibat kombinasi 1 sini lihat ya. Ini kombinasi 1 lah itu. Dan seterusnya ya. Bergantung mana yang ditanyakan. Sudah jangan cari reaksi tumbuhannya. Sekarang momen ya. Momen sama kita masih masuk ke icon ini ya, show post stress ya. Anda klik
Nah, kalau momen berarti pada frame ya, atau pada batang ya, ada klik frame ya. Nah, sekarang misalkan akibat mati BS, misalkan mati BS ya. Kemudian ini ada komponen ya, aksial pos itu gaya normal ya, shear ya, gaya lintang pada suku 22 ya, shear gaya lintang pada suku 33. Kemudian momen ya, momen yang diklik yang mana, yang 33 ini ya, silakan Anda klik momen 33 ya. Kemudian optionnya Anda klik yang ini, show values on diagramnya, jadi tampilkan angkanya nanti ya, nilainya ya. Kalau sudah ya oke ya, itu diagram momennya ya, ini berapa, ini maksimalnya di sini ya. Ini adalah momen pada titik B itu pada titik berapa? 8 ya. Ini momen pada titik 8 itu berapa ini? 140,32 betul ya? Itu berarti momen pada X sama dengan 8 ya. Nah sekarang ini X dari sini ini kan berarti ada X1, 2, 3 sampai 8. Kalau kita ingin lihat pada X4 misalkan berapa? Coba kalau misalkan X4 ada klik kanan ini, klik kanan. Nah, sorry. Nah, klik kanan muncul ini ya. Kemudian di sini ada location di sini ya. Misalkan kita melihat momen pada titik 4 ada ketik aja 4 di sini ya. Nah ini berarti momennya nih ya, min 3,9493 ya. Gaya lintangnya ini. Kalau melihat pada titik 5 ya tinggal diketik aja titiknya, lupa seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah sekarang shear-nya ya, gaya lintangnya masih masuk sini ya, masuk frame. Anda pilih yang shear 22 di sini ya, shear suku 22 ya. Kemudian software show diagram juga ya, Anda klik OK. Nah ini lintangnya ya, lintang di titik A ini ya, di titik D ini dan seterusnya. Kalau kita kepengen mencari lintang di titik X4 ya sama tadi, ada klik kanan ini ya, kita ini ada grafik 4 di sini ya. Ya itu ketemu lintangnya sini. Ya, itu tadi ada berapa? 8 langkah ya, 8 langkah, 9 langkah ya. Sebenarnya langkah-langkah ini bisa, kalau kita sudah pada tahap penguasaan yang mungkin intermediate atau mungkin mahir ya, ini bisa ini langkah ini bisa dibolak-balik ya. Tidak harus urutannya seperti ini. Ya, ada pertanyaan ya? Gimana Mas? Pak, tadi kan untuk tadi yang beban terpusat Ya. itu kenapa pakainya yang assign terus join load, bukan frame load tapi yang pointed Pak? Bukan? Bukan frame load, Pointed. Ini saya unlock ya. Nah, tadi kan kita lewat sini ya. Kemudian masuk ke sign join load ya. Kok bukan ke Yang frame load? Frame load. Padahal tadi kan kalau di frame load juga ada yang beban terpusat. Di frame load juga bisa sebenarnya Mas ya. Kalau kita lewat frame load ini masuk ke sini ya. Berarti kan nanti bebannya di sini ya. Kalau lewat frame load bisa ya, sign ya, frame load, kemudian point ya. Point, kemudian kita pilihnya di sini kan, di sini ada point load ya, distance ya. Distance itu jarak ya. Jarak itu nanti dibagi dua ya. Di sini ada yang relatif, ada yang absolut ya. Kalau absolut itu nanti jaraknya sudah dalam bentuk angka ya. Nah, kalau relatif dalam bentuk sepersekian L ya. Misalkan setengah L atau 1 L atau 0,75 L ya. Sekarang kita misalkan yang absolut Mas ya. Nah, ini tadi banyak batangnya berapa? 5 ya. Berarti ada klik distance-nya 5 ya. Load-nya berapa? 50. Mati PS. Oh, ini jangan lupa ini dulu ya, mati tambahan 40 ya. 40 ya. Jangan lupa ini Z ya. Z distance-nya 5, ini min 40 ya. 40 ya. Kita coba. Ya bisa ya. Nah, itu makanya Mas, ini pengetahuan semacam ini itu akan kita kuasai atau akan kita pahami setelah kita mungkin pada tahapan sudah terbiasa lah ya, Mas, mahir lah seperti ya. Kalau masih pemula, makanya satu metode aja dulu gitu.
Aman. Hah? Tapi aman. Maksudnya bukan jatuhnya bebannya kan joinnya loh. Tapi aman. Berarti kalau gravity play, kalau rasa tak ini. Itu ya Mas ya. Jadi silakanlah Anda nanti mengembangkan diri lah ya, banyak latihan ya, banyak mencoba, pasti akan ketemu nanti. Makanya tadi saya sampaikan urutan ini Mas, ini tidak mutlak harus seperti itu ya. Kalau misalkan Anda sudah terbiasa bisa ini dulu ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Soal sudah saya posting di WA Group ya. Silahkan di-print, kemudian Anda minta tanda tangan ke asisten masing-masing, kemudian langsung Anda kerjakan ya. Kemudian itu kan ada 2 lembar ya, ada soal kemudian ada tabel ya. Format tabelnya mengacu ke situ ya. Kemudian nanti angka-angka yang ada di tabel itu nanti harus ada perwakilan yang ada print screen ya, yang ada screenshot seperti itu ya. Jadi sebagai bukti memang angkanya segitu ya. Nanti kan asisten akan mengarahkan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada saya akhiri ya. Sabtu depan berarti Rebo 6 dan 1 ya. Rebo 6 dan Rebo 1.